Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi terbaru kepada Bapak Ibu, yang mana informasi ini adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Terkait dengan isu pengangkatan honorer menjadi ASN, tentunya kita berpedoman pada instruksi Presiden kepada Menpan RB tentang pencarian jalan terbaik untuk keselamatan para honorer. Nah, Bapak Ibu, informasi yang satu ini yaitu informasi tentang honorer yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN 2023, di mana pada informasi ini dikatakan bahwa honorer yang menjadi poros vital hidup bangsa itulah yang akan diutamakan menjadi ASN 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa maksudnya yang disebut dengan honorer yang menjadi poros vital kehidupan bangsa ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini satu informasi yang telah dimuat oleh Klik Pendidikan. Di sini dicatat bahwa akhirnya setelah sekian purnama, kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer se-Indonesia akhirnya terkabul. Karena sebentar lagi akan ada dialog tentang kategori tenaga honorer yang akan diangkat dan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara atau diprioritaskan menjadi ASN. Sampai-sampai bocoran pengangkatan tenaga honorer se-Indonesia, khususnya kategori honorer ini, sudah tersebar di berbagai macam platform media sosial. Nah, tentunya ini Bapak Ibu menjadi satu kabar gembira dan kabar bahagia kepada Bapak Ibu honorer, tentunya yang termasuk dalam kategori honorer berikut. Seperti contohnya akun media sosial Instagram milik dosen di Universitas 11 Maret UNS Surakarta Nunuk Suryani, kategori tenaga honorer yang memiliki peluang besar diangkat dan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara. Bahkan kebutuhannya total mencapai 1 juta formasi yang terbagi menjadi 3 jenis formasi, yaitu kebutuhan pusat, kebutuhan daerah, dan sekolah kedinasan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, artinya kebutuhan pusat itu artinya formasi kebutuhan pusat untuk ASN, demikian juga dengan formasi kebutuhan daerah, beserta rinciannya masing-masing di bidang apakah honorer itu nanti akan diangkat. Demikian juga dengan sekolah kedinasan. Jadi untuk kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas ini, pasti sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak kebutuhannya. Karena kategori tenaga honorer ini menjadi paling berjasa untuk kelangsungan negara Indonesia yang kita cintai. Bahkan kategori tenaga honorer ini sangat-sangat menjadi poros vital untuk membangun bangsa ini dan mewujudkan masyarakat yang sehat. Nah, ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu bahwa sesuai dengan informasi ini, honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini, yaitu honorer yang menjadi poros vital untuk membangun bangsa ini dan mewujudkan masyarakat yang sehat. Ikuti terus informasinya kira-kira apa maksud daripada honorer poros vital ini. Oleh karena itu, kategori tenaga honorer ini peluangnya diangkat dan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara, sangatlah besar peluangnya untuk masuk ASN. Nah, lalu kategori tenaga honorer apakah itu yang sangat diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara? Jawabannya adalah kategori honorer guru dan tenaga kesehatan
yang masih sangat banyak jumlah yang dibutuhkan dan diperlukan. Nah, tentunya dua kategori ini adalah itulah yang disebut mungkin honorer poros vital pembangunan bangsa. Bisa kita lihat pada waktu pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak sekali tenaga kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Kenapa gugur? Tentunya karena serangan COVID-19. Tentu saja hal ini yang menjadi pertimbangan mengapa perlu banyak membutuhkan tenaga kesehatan. Sementara itu, untuk honorer guru tentu masih sangat dibutuhkan, karena mengingat tenaga pendidikan di Indonesia masih sangat kurang, apalagi di daerah-daerah terpencil atau di pelosok. Maka, tenaga guru yang berstatus aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K itu sangat minim. Bahkan sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar di media sosial, ada sekolah di pelosok yang hanya kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya adalah guru honorer. Nah, tentunya pemerintah sangat memperhatikan hal ini karena memang ya tenaga tetap untuk pendidikan ini yang merupakan garda terdepan dalam kehidupan bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa adalah bidang pendidikan. Maka tenaga honorer guru sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN selain daripada tenaga kesehatan. Terutama di daerah yang masih susah dijangkau oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti daerah Papua yang wilayah geografisnya dikelilingi oleh lembah dan pegunungan yang secara otomatis sangat sulit dijangkau oleh kendaraan darat saja. Bagaimana? Apakah Anda termasuk kategori tenaga honorer yang diprioritaskan itu? Jika ya, semoga tahun 2023 ini menjadi tahun yang akan mewujudkan mimpi Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN. Nah, ini informasi yang Bapak Ibu terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023, dan satu informasi ini memang unik ya, mengatakan bahwa honorer yang bersifat poros vital pembangunan bangsa itulah yang akan diutamakan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, ini hanya masih satu informasi. Tentunya ini bukan satu jawaban kepastian bahwa hanya tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi ASN tahun 2023. Sebagaimana informasi sebelumnya bahwa ada beberapa kriteria atau bidang honorer yang sudah terdata di database BKN, yaitu ada 6 bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian bidang fungsional, penelitian, penyuluhan, administrasi, dan lain-lain yang termasuk honorer yang dapat menjadi tulang punggung administrasi instansi pemerintah selama ini. Itulah informasinya Bapak Ibu. Tentunya ini satu informasi yang menjadi pertimbangan bahwa yang menjadi prioritas utama itu adalah honorer kesehatan dan honorer di bidang pendidikan, tanpa kecuali atau tanpa mengecualikan tenaga honorer lain. Demikian informasinya, semoga pengangkatan honorer menjadi ASN bisa terjawab dalam waktu yang cepat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.